Shalom adik-adik yang terkasih, yang termanis, yang cantik, yang ganteng di dalam Tuhan. Wah, pagi ini kayaknya semangat sudah ya untuk memuji muliakan nama Tuhan. Nah, kita mau menyiapkan hati kita saat ini. Yuk duduk dalam posisi yang enak. Nah, sudah siap semua? Kita bersiap-siap memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Ketika mendengarkan firman Tuhan, kita juga fokus ya, enggak ngelamun apa sana kesini gitu ya. Nah, kita mau siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu. Engkau memberikan kasih setiamu. Pagi-pagi Engkau bangunkan kami dan saat ini kami bersiap mau memuji memuliakan nama-Mu. Beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Walau harus dari rumah kami masing-masing. Bersama kedua orang tua kami yang mendampingi kami maupun saudara-saudara dan keluarga kami. Saat ini kami mau memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan, biarlah kami merasakan kehadiran-Mu. Biarlah setiap nyanyian yang kami naikkan membuat Engkau tersenyum melihat kami, menerima pujian kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami sehingga kami benar-benar merasakan berkat Tuhan saat kami mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, semangat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semuanya sudah siap-siap memuji nama Tuhan? Sudah mandi semua? Sudah seger? Nah, bersama-sama kita akan menyatukan hati, kita mau bersukacita memuliakan nama Tuhan. Kita mau pujikan Sungai Sukacitamu. Semuanya tepuk tangan di rumah, berdiri semua ya, sama mama papanya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka
semuanya penuh sukacita, semua merasakan sukacita yang penuh dari Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyiapkan hati kita mau katakan, Bapa, ku datang padamu. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kasih adik-adik, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati. Yang sudah bisa baca, siapkan Alkitab. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Fokus ya, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Selamat pagi adik-adik. Sekolah minggu kita ketemu lagi dengan Pak Subur. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan dan berkat Tuhan sampai saat ini pada adik-adik dan masih dalam keadaan sehat beserta orang tuanya. Saat ini Tuhan, adik-adik mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi bekal, dapat menjadi pegangan hidupnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hendak menerima firman Tuhan. Amin. Adik-adik,
Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik saja. Sudah mandi belum? Mudah-mudahan semuanya sudah mandi, sudah seger. Atau sudah sarapan juga. Mari, kita akan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini diambilkan dari Mazmur 118. Dengan demikian firman-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kuncinya adalah bersyukur. Coba Mas Subur akan memperagakan sebuah cerita sebagai berikut. Ada 2 orang pejalan atau musafir yang bepergian sangat jauh sekali. Pada suatu saat kedua-duanya dahaga atau tenggorokannya kering. Mendatangi sebuah rumah, kebetulan yang punya rumah itu hanya punya air 1 gelas. Ini air teh. Coba adik-adik pilih teh manis atau teh biasa. Ya. Kalau adik-adik mungkin malah tambah es ya. Ya. Karena yang datang 2 orang, maka kalau ini dikasihkan yang satu, tentunya yang satu tidak dapat apa-apa. Maka yang tuan rumah tadi mengambil gelas satunya lagi. Kemudian dituangkan. Ya, kira-kira hampir sama. Kalau sama persis mungkin tidak bisa. Ini dikasihkan yang pejalan kaki yang A. Nih, saya kasih, mengingat hanya punya 1 gelas, maka saya bagi 2. Dikasih A. Kemudian ini dikasihkan yang B. Sebelum minum, kedua-duanya mengudoroso atau bicara dalam hati. Ini saya dahaga sekali. Mau minum aja 1 gelas tidak dapat. Apa bisa menyembuhkan dahaga saya? Karena dia memandang yang dilihat bukan airnya ini, tapi yang dilihat udaranya yang di atas ini. Bahkan sampai-sampai dia mengatakan ini cuma dimintai minum saja kok 1 gelas tidak cukup. Itu yang A. Kemudian yang B, dia mengatakan, terima kasih Bapak sudah menyediakan air teh untuk dahaga saya. Mengapa begitu? Karena yang B, yang dilihat adalah air tehnya, bukan yang anginnya ini. Nah, ini bisa diambil pelajaran bahwa kita wajib selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Coba Dedek bangun tidur, kita bisa membuka mata dengan bisa melihat kanan kiri, lampu masih menyala dan sebagainya. Mata kita masih bisa melihat. Itu adalah kebaikan Tuhan. Maka kita wajib bersyukur juga. Adik-adik sekarang sudah kelas berapa? Padahal waktu lahir adik tidak bisa apa-apa. Bisanya hanya menangis. Mau pipis menangis, dahaga menangis, lapar menangis, sumuk menangis. Senjatanya cuma satu, menangis. Tapi sekarang sudah bisa jalan, bisa lari, bahkan sudah ada yang bisa membaca. Itu karena orang tua, guru, dan sebagainya. Jadi kita wajib bersyukur. Ya, selalu bersyukur dimanapun kita berada. Apalagi kita melihat tubuh kita saja, kita juga wajib bersyukur. Jantung kita setiap hari, setiap detik bekerja. Itu juga pemberian Tuhan. Tuhan itu baik.
salah besar apabila kita menganggap Tuhan itu tidak baik. Ibaratnya kita sakit pun Tuhan tetap baik. Ya, tetap baik. Kalau kita sakit berarti tubuh kita itu ada kelemahan. Maka kita berdoanya, minta tolongnya pada Tuhan agar kita diberi kesembuhan. Bisa melalui obat, bisa melalui periksa ke dokter. Itu dokter dan obat-obat yang kita minum itu diberkati Tuhan sehingga kita menjadi sembuh. Untuk itu adik-adik selalu bersyukur. Seperti tadi, orang minum tadi, karena yang dilihat yang jeleknya saja, tidak melihat air minumnya. Sehingga dia menggerutu, tidak mengucapkan syukur pada orang yang memberi minum. Tapi yang satu, dia melihat airnya bukan anginnya, sehingga mereka bersyukur bisa membantu dahaganya berkurang. Nah, itu cara kita untuk bersyukur semua kejadian yang ada di hidup kita. Contoh, hujan. Kalau hujan apa kita harus wajib bersyukur? Ya, hujan pun kita harus tetap wajib bersyukur. Karena dengan hujan banyak tumbuhan-tumbuhan yang hidup. Kemudian daerah-daerah kering, tidak punya air, dengan adanya hujan, itu dia mendapat air, bisa ada air bersih untuk minum. Tetapi kalau yang orang jualan es, yang orang itu menggerutu karena hujan, karena kalau hujan terus berarti dia jualan esnya tidak laku. Tetapi kalau panas terus, ya yang jualan es ya beruntung, banyak orang membeli. Tetapi bagi petani, bagi tempat-tempat kekeringan, dia menderita. Bagaimana sikap kita? Sikap adik-adik, sikap Pak Subur, apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur. Ini Tuhan sudah merencanakan. Tuhan memberi akal budi pada kita. Bagaimana? Semua persoalan ini Tuhan memberi jalan keluar. Kalau tidak ada persoalan, kita tidak akan pandai, kita tidak akan berkembang. Ya, sehingga persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita itu dipakai Tuhan untuk mendidik, untuk membentuk hidup Pak Subur, hidup adik-adik, hidup semua orang. Misalnya adik-adik suatu saat minta dibelikan apa begitu ya, mobil-mobilan apa. Saat itu orang tua tidak membelikan. Apa adik-adik harus marah? Tidak boleh. Ya. Mungkin pertimbangan orang tua saat itu lebih baik dibelikan susu untuk adikmu daripada untuk beli mainan. Ya, adikmu jadi sehat. Tapi kalau beli mainan, adikmu tidak bisa diberikan susu dan sebagainya. Jadi semua peristiwa yang ada diambil hikmahnya. Kunci pertama adalah bersyukur sebab Allah itu baik. Kasih Tuhan dan kesetiaannya sampai selama-lamanya. Yang terakhir, bahwa Tuhan akan memanggil manusia dari bumi ke surga, itu tidak urut dari tua atau tidak urut dari sakit. Itu semua tergantung kuasa Tuhan. Sebagai contoh, buah mangga, itu ada yang masih kecil jatuh, agak besar dikit jatuh. Bahkan ada yang sudah sampai membusuk karena matang di atas jatuh juga. Ibaratnya seperti itu. Maka kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus
selalu bersyukur apapun keadaan kita. Coba, sanggup bersyukur? Bagus, kita harus wajib bersyukur. Bangun tidur bisa bangun dengan enak. Ada orang tua itu ada, mungkin pemuda juga bisa, habis tidur mau bangun tidak bisa. Apa sebabnya? Kakinya tidak bisa untuk jalan. Nah, pada adik kan hari ini tadi sudah bangun, sudah bisa jalan, nah, itu juga bersyukur, wajib bersyukur. Jadi Tuhan, semakin kita sering bersyukur, Tuhan akan memberikan berlimpah-limpah. Tetapi kalau kita tidak pernah bersyukur, ya kita adanya cuma menggerutu seperti orang yang menerima air tadi, karena yang dilihat cuma anginnya saja. Mudah-mudahan dengan cerita ini adik-adik dan Pak Subur mulai saat ini berlatih untuk selalu bersyukur senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan. Hari ini adik-adik dan kita semua yang mendengarkan dapat pelajaran yang baik sekali. Bahwa kita wajib dan harus selalu bersyukur pada Tuhan. Apapun keadaan kita. Sebab Allah setia menyertai, Allah menolong semua persoalan yang ada pada kita semuanya. Kami juga berdoa untuk adik-adik semuanya, Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, Tuhan juga beri pertolongan adik-adik, menjaga adik-adik tetap sehat. Kami juga doakan untuk orang tuanya, Tuhan berkati, sehingga dapat mencukupi segala kebutuhan di keluarganya. Ampunkan dosa dan kesalahan kami Tuhan, apabila kami menerima firman Tuhan. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Ya adik-adik, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Semuanya diberkati? Iya, tentu semua diberkati. Kita mau menyatakan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan. Adik-adik siapkan persembahan adik-adik. Iya, yang nanti boleh dikumpulkan, dititipkan orang tua, nanti dimasukkan di kotak persembahan di gereja. Bersama-sama kita akan naikkan syukur kita di hadapan Tuhan atas berkatnya di sepanjang kehidupan kita. Kita mau nyanyikan Aku Diberkati. Semuanya berdiri lagi ya, sambil goyang-goyang. Yuk kakak. Lompat boleh loh. Sepanjang hidupku diberkati, biar bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati. Ya. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati. Kita mau mengaturkan persembahan ini di dalam doa.
Coba dinantarkan. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami merasakan berkat-Mu. Dari kami bangun tidur, sampai siang hingga berganti malam, menerima hari yang baru lagi, kami rasakan berkat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas berkat-Mu. Kau juga memimpin kami dalam ibadah hari ini. Saat ini Tuhan bersama-sama sebagai ucapan syukur kami mempersembahkan persembahan ini di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati terus kehidupan kami, juga keluarga kami. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, sudah selesai ibadah kita hari ini. Tetap semangat walau ya banyak hal yang harus dilakukan di rumah. Jangan bosan-bosan untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Yang sudah bisa baca, tetap baca Alkitab ya, biar bertumbuh terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.